Dania adalah juara renang yang sedang bersiap untuk lomba pada hari Senin. 24 jam sebelum hari H, dia menghilang. Nggak ada yang bisa menemukannya, dan polisi mencurigai 3 perenang lain. Hana bilang dia belum ngobrol lagi sama Dania sejak latihan terakhir mereka. Asri menjelaskan dia mengundang Dania makan siang pada hari Sabtu. Tapi perenang yang hilang itu menolak karena rambutnya sedang ditata untuk lomba ini. Dan Melanie bilang dia bicara dengan Dania malam sebelumnya. Katanya dia merasa cemas sebelum lomba. Salah satu perenang ini berbohong, tapi siapa? Asri kayaknya tahu di mana Dania. Nggak masuk akal kan kalau seorang perenang menata rambutnya sebelum lomba? Laura dalam perjalanan pulang dan dia mendengar teriakan dari rumah di dekat sana. Dia segera bergegas untuk membantu. Dia mengikuti suara yang menuntunnya ke ruang bawah tanah. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya tertutup. 3 portal terbuka di depannya. Cuma 1 yang bisa membebaskannya. Portal pertama dipenuhi laba-laba berbisa raksasa. Di portal kedua ada batu gantung besar yang akan jatuh begitu seseorang masuk. Di portal ketiga, 7 buaya lapar sedang menunggu korban berikutnya. Bisakah kamu membantu Laura memilih portal yang tepat? Laura harus memilih portal kedua. Dia bisa melempar sepatunya ke dalam, menunggu batu raksasa itu jatuh, lalu berjalan mengitarinya. Daniel adalah seorang pelaut di kapal pesiar besar. Suatu hari, sang kapten memintanya pergi ke lambung kapal untuk mengambil perbekalan. Tapi saat dia berjalan menuruni tangga, tangganya patah. Meski berusaha keras, dia nggak bisa keluar. Tak lama, dia melihat ada lubang di dinding kapal. Makin banyak air masuk lubang ini. Bagaimana Daniel bisa keluar? Dia bisa memakai salah satu jaket pelampung yang ada di dalam sana dan menunggu airnya mengisi lambung kapal. Air ini akan mengangkatnya dan dia bisa membuka pintu. Lihatlah pria dan 3 wanita ini dengan saksama. Bisakah kamu mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan istri aslinya? Pasti wanita yang di sebelah kiri. Lihat, nggak seperti 2 gadis lainnya, dia nggak bawa apa-apa di tangannya. Pada saat yang sama, si cowok sedang memegang tas, yang kalau boleh jujur, sama sekali nggak cocok sama gayanya. Benny dan pacarnya, Amel, sedang menjelajahi gua dan tersesat. Setelah sekian lama, mereka bertemu 2 orang, seorang pria dan seorang wanita muda. Pria itu berjanggut dan bertampang lusuh, membawa sekop di tangannya. Aku sudah terjebak di sini selama seminggu. Aku tahu cara naik ke permukaan, tapi aku butuh bantuan kalian. Ikutlah denganku. Wanita muda itu berseru, "Jangan percaya dia. Dia penjahat. Oh no. Ikuti aku. Aku sudah terjebak di sini jauh lebih lama darinya. Tapi kayaknya aku tahu di mana pintu keluarnya." Siapa yang harus dipercaya oleh Benny dan Amel? Benny dan Amel memutuskan untuk mengikuti si pria. Kalau gadis itu sudah lama di dalam gua, kenapa dia terlihat sangat rapi dan ada bunga segar di rambutnya? Lihat pemandangan ini. Bisakah kamu mencari tahu siapa yang datang dari masa lalu? Cowok ini, perhatikan dadanya lebih dekat. Kemejanya adalah kemeja gaya 90-an. Kalau yang ini gimana? Siapa yang dari masa lalu? Aku yakin gadis muda ini. Lihat topi anehnya. Sekarang, apa kamu bisa mencari penjelajah waktu lain? Wanita ini, lihat, dia memakai bakiak. Fotografer alam, Lydia, sedang memotret pohon dan bunga di taman. Dia berhenti saat mencium bau bahan kimia aneh.
Dia memotret 3 pabrik di daerah sana. Saat Lydia melihat foto-foto itu, kemudian dia langsung sadar pabrik mana yang mengeluarkan gas beracun. Bisakah kamu menebaknya juga? Bukan pabrik pertama, karena sepertinya sudah terbengkalai. Yang kedua, dikelilingi pepohonan dan bunga. Artinya, asap yang keluar dari corongnya aman. Berarti pabrik ketiga yang beracun. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat gersang dan tidak sehat, dan bunga-bunganya berubah hitam. Di bandara, seorang pelancong yang marah mengeklaim isi kopernya hilang. Saat mengambil koperku, isinya tidak ada. Aku menuntut ganti rugi. Setelah memeriksa info penumpang, seorang pekerja bandara mengetahui bahwa dia memang pergi dari London dengan koper berat. Dan sekarang, kopernya kosong dan agak basah. Tapi apa menurutmu situasi ini agak mencurigakan? Bisakah kamu mencari tahu apa yang mungkin terjadi di sini? Si penumpang meninggalkan London dengan koper penuh es. Selama penerbangan, es itu mencair dan airnya merembes. Dan dia menuntut ganti rugi atas barang-barangnya yang hilang. Lauren memasak 10 ember sayap ayam untuk reuni keluarga, 1 untuk tiap tamu. Namun, ternyata Jamal belum dapat bagiannya. Seseorang mengambil 2 ember. Pasti Om Pardi? Dia kelihatan mencurigakan, atau mungkin anaknya Lauren, Justin. Senyumnya agak seram, atau mungkin Jamal sendiri yang menyembunyikan sayap ayamnya supaya dapat porsi lebih? Gimana menurutmu? Di mana sayap ayam itu? Lihat anjing itu, dia selalu berdiri di dekat Justin karena bisa mencium bau daging yang dia sembunyikan. Di kantor, Damian dapat kabar kalau dia memenangkan jackpot undian. Dia bilang ke akuntannya bahwa dia ingin memberikan setengah dari uang ini kepada sahabatnya Logan. Tapi orang-orang acak mulai muncul di kantor dan menyebut diri mereka Logan untuk menipu si akuntan dan mendapatkan uang itu. Bisakah kamu mencari tahu mana sahabat sejati Damian? Tentunya pria yang memakai gelang yang sama dengan Damian. Emily sedang berdiri di satu sisi sungai dan Anna di sisi lainnya. Anna berteriak kepada Emily untuk datang dan menemuinya, dan Emily melakukannya. Tidak ada jembatan di sana, tapi dia tetap menyeberangi sungai tanpa basah. Halo. Kok bisa? Sungainya beku. 3 orang dihentikan di bagian pemeriksaan keamanan di bandara internasional. Mereka diduga menyelundupkan berbagai barang ke luar negeri. Pria pertama sedang menuju resor pantai. Di dalam kopernya ada banyak barang yang bisa digunakan di tepi pantai, seperti payung, kacamata hitam, tabir surya, dan handuk pantai. Pria kedua membawa kandang dengan 3 burung warna-warni dan kandang hewan peliharaan berisi banyak hamster. Tapi surat-suratnya lengkap. Di kopernya, dia membawa jas, beberapa dokumen, sikat gigi, dan pasta gigi, serta sebotol sampo mahal. Siapa penyelundupnya? Orang ketiga, dia botak. Untuk apa dia butuh sampo? 5 pria sedang memancing di perahu tak jauh dari pantai. Ombak besar membalikkan perahu itu dan mereka semua jatuh ke air. Anehnya, tak ada satu cowok pun yang basah. Kok bisa? Mereka semua ini pria dan sudah menikah, bukan cowok lagi. Stephen sedang mengemudi ke kantor dan baru sadar folder berisi dokumen pentingnya tertinggal di rumah. Sekitar jam 9 pagi, dia memasuki rumahnya dan melihat seorang pria keluar lewat pintu belakang dan berlari ke mobil merah. Stephen menelepon polisi dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Tanpa membuang waktu, polisi langsung pergi mencari si penjahat. Setelah mencari selama 10 menit, mereka melihat mobil yang mirip penjelasan Stephen di dekat kafe. Saat mereka masuk, cuma ada satu pelanggan di sana. Salah satu petugas polisi mendatanginya. Apakah itu mobilmu?
"Di mana kamu 20 menit lalu?" Pelanggan itu menjawab, "Ya, mobil itu punyaku, tapi aku sudah duduk di sini lebih dari 1 jam." Petugas polisi langsung menangkapnya. "Bisakah kamu mencari tahu penyebabnya?" Petugas polisi tahu kafe ini baru buka jam 9 pagi. Dia nggak mungkin udah 1 jam di sana.